Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasikan kasminat saya yang berjudul Revitalisasi Cerita Pantang, Pantun, dan Dongeng Sunda melalui media sosial di kalangan Gen Z. Latar belakangnya, awalnya saya tuh bingung dengan cari topiknya, dan kebetulan saya ngedengar temen ada yang ngebahas kayak K-pop lagi. Nah, di situ saya tuh kepikiran gimana caranya dongeng-dongeng Sunda juga laris seperti K-pop gitu gitu gitu. Jadi saya memilih topik ini. Revitalisasi itu kayak cara membangun kembali, melestarikan kembali budaya Sunda gitu. Rumusan masalahnya, bagaimana tingkat pengetahuan generasi Gen Z terhadap cerita pantang, pantun, dan dongeng Sunda. Yang kedua, apakah cerita Sunda masih relevan dengan kehidupan anak muda saat ini? Yang ketiga, media sosial apa yang paling efektif digunakan untuk revitalisasi? Dan yang terakhir, bagaimana strategi penyajian konten agar menarik bagi generasi Gen Z? Tujuan penelitiannya mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman generasi Gen Z terhadap cerita Sunda, mengidentifikasi media sosial yang efektif sebagai sarana revitalisasi, memberikan strategi kreatif penyajian cerita Sunda agar diminati Gen Z, dan yang terakhir mengkaji relevansi cerita Sunda dengan kehidupan modern. Manfaat penelitiannya bagi diri sendiri menambah wawasan dan kemampuan dalam mengelola konten budaya lokal secara digital, dan bagi orang lain meningkatkan kesadaran dan minat generasi muda terhadap warisan budaya Sunda. Kajian pustakanya ini saya baca artikel. Jadi revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali budaya yang hampir hilang dengan cara menyesuaikan penyajian agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, cerita pantang, pantun, dan dongeng Sunda merupakan bagian dari tradisi lisan yang mengandung pesan moral, norma sosial, dan serta nilai pendidikan karakter. Dan yang terakhir, generasi Gen Z sangat akrab dengan dunia digital, lebih menyukai konten singkat, visual menarik, serta memiliki ketertarikan pada hiburan yang dikemas kreatif. Metode penelitiannya, jenis penelitiannya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya wawancara terhadap 10 responden remaja Gen Z. Instrumennya pertanyaan seputar pengalaman, relevansi, preferensi, media sosial, dan strategi penyajian konten. Analisis datanya data dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan kesimpulan. Ini hasil penelitiannya. Jadi frekuensinya 8 orang jarang mendengar atau membaca hanya di SD atau acara tertentu, dan 2 orang cukup sering karena aktif di komunitas budaya. Relevansinya 6 orang bilang masih relevan, nilai moral, hormat orang tua, dan kerja kerja keras dan rendah hati. 4 orang merasa kurang relevan jika tidak dikemas modern. Media sosial yang digunakannya eh, TikTok 8 orang, Instagram 7 orang, YouTube 5 orang. Dan WhatsApp atau Facebook jarang dipakai untuk budaya. Minat menontonnya 9 orang tertarik menonton jika dikemas kreatif, dan 1 orang merasa bisa bosan kalau hanya narasi. Faktor menariknya visual dan editing keren, musik yang relate, narasi jenaka atau dramatis, strategi penyajian,
genre horor atau misteri, komedi atau parodi, dan kolaborasi influencer lokal. Jenis konten favoritnya gabungan edukasi dan hiburan, terus hiburan murni. Kolaborasi influencernya semua setuju penting agar cepat menarik audiens, partisipasi lomba, 4 orang tertarik ikut lomba pantun atau dongeng Sunda, dan 6 orang lebih memilih menonton. Eh, jadi hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa generasi Gen Z masih memiliki ketertarikan terhadap cerita Sunda, tetapi membutuhkan kemasan modern agar relevan dengan gaya hidup mereka. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube merupakan sarana utama untuk menyebarkan cerita tersebut. Kreativitas dalam penyajian sangat penting, konten singkat, visual menarik, musik yang sesuai tren, serta gaya bercerita kreatif horor, misteri, atau komedi. Selain itu, kolaborasi dengan influencer terbukti dapat memperluas jangkauan audiens. Dengan demikian, revitalisasi cerita Sunda melalui media sosial tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya yang dekat dengan kehidupan Gen Z. Kesimpulannya, pengetahuan tentang cerita Sunda di kalangan Gen Z masih ada tetapi terbatas dan jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Cerita Sunda masih relevan karena mengandung nilai moral, namun perlu dikemas modern agar diminati. Terus TikTok, Instagram, dan YouTube merupakan media sosial paling efektif untuk revitalisasi. Dan yang terakhir, strategi yang disukai Gen Z itu konten visual menarik, musik sesuai tren, narasi kreatif, dan genre horor atau misteri atau komedi. Refleksi saya menyadari pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Sunda agar tidak punah di tengah arus modernisasi. Yang kedua, sebelumnya saya menganggap cerita tradisional sudah tidak diminati, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z masih tertarik jika dikemas modern. Yang ketiga, saya belajar bahwa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube bisa menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya lokal. Dan yang keempat, penelitian ini menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap budaya Sunda sebagai bagian dari identitas diri. Dan yang kelima, saya merasa terpanggil untuk ikut melestarikan budaya dengan cara kreatif dan sesuai perkembangan zaman. Dan yang keenam, saya ingin membuat atau mendukung konten budaya Sunda di media sosial agar lebih dikenal generasi muda lainnya. Dan yang terakhir, penelitian ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran diri untuk mencintai dan menjaga warisan budaya sendiri. Terima kasih. Oh iya, contohnya kalian tahu Nadia Umara gak? Nadia tuh kayak storytelling, kayak dongeng-dongeng gitu. Nah contohnya seperti itu. Contoh lain.
enggak kayak storytelling cerita-cerita gitu, dongeng-dongeng gitu. Kalau dari penelitian itu, apakah hasilnya benar apa pas dari hipotesis awal atau belum? Eh, hasilnya, hmm, kayaknya sih iya, karena mereka tuh, apalagi generasi sekarang tuh kalau pengen apa, lebih, kalau apa ya, eh, cara cara memperkenalkan dongeng Sunda ke generasi sekarang tuh melalui media sosial. Jadi eh, media sosial itu sangat efektif gitu untuk memperkenalkan dongeng, apalagi dongeng-dongeng Sunda gitu. Kasih. Ya, jadi kan revitalisasi Revitalisasi ya. Apa? apa tadi tuh revitalisasi Revitalisasi. Revitalisasi cerita pantun, revitalisasi pantun, cerita pantang, pantun, dan dongeng Sunda di kalangan Gen Z melalui eh, media sosial. jadi kan melalui Media sosial. media sosial Ya. itu udah dicoba, Apa? ya udah dicoba buat apa? Belum dicoba sih, masih kayak ngeliat contoh-contoh kayak gini gitu. Oh, ya udah pertanyaan saya. Ya, ada Bu Astrid paling. Bu Astrid, silakan Bu Astrid diberikan masukan. Ya, Rini. Makasih Bu Ayu. Nggak terlihat soalnya yang di depan Rini siapa aja. Harap. Oke. Eh, terima kasih Rini presentasinya pagi ini. Alhamdulillah ya, nyampe juga selesai. Cuma ini ya, contoh video yang Rini buat belum jadi dibuat ya Rin. Kan waktu itu ada kita pernah diskusi contoh revitalisasinya tuh seperti apa gitu ya. Jadi audiensnya itu bisa mengerti gitu ya maksudnya revitalisasi yang Rini maksud tuh seperti apa gitu modelannya gitu ya. Kalau Nadia Omara ini saya tahu ya kalau dia kan hanya storytelling aja ya gitu. Nah, makanya saya pengen tahu apakah Rini ini persis sama dengan Nadia Omara ini gitu atau punya keunikan tersendiri gitu dari POV-nya Rini gitu. Apalagi ya waktu itu Rini pernah mau ke Garut apa ya Rin? Ke Ya, situ Bu. Bagendit ya? Apa Ya, kemana Rin? ya, Katanya mau langsung terjun ke tempat itu gitu terus apa namanya mau diceritakan bermulai dari situ gitu belum jadi ya Rin? ya belum Bu. Oh ya udah mungkin nextnya ya Insya Allah bisa diselesaikan karena menarik gitu ya. Gen Z itu kan saya juga insya Allah nih ada novel targetnya Gen Z. Mereka tuh memang anak visual banget ya, termasuk kamu ya. Jadi memang mereka lahir dalam keadaan digitalnya sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi terbiasa dengan visual gitu, helikopter view-nya juga bagus gitu.
Jadi memang Rini perlu memberikan sebuah konten yang memang bisa menarik. Setidaknya ketika mereka scrolling bisa berhenti dulu gitu, Rin. Berhenti dulu pas, scrolling, "Ini apaan nih?" Gitu. Itu, Rini juga harus bisa, bisa istilahnya kalau di dunia, sosial media itu bisa menciptakan hook gitu. Bisa menciptakan orang lain setidaknya berhenti scrolling untuk melihat 1 menit sampai 2 menit untuk melihat konten Rini gitu. Nah, itu yang memang perlu dipelajari. Bentar, saya, ini ya. Nah, jadi gitu Rin, menurut saya kalau memang Rini mau serius di bidang ini gitu ya, mengangkat budaya Sunda gitu ya, ada baiknya dibuat contohnya Rin gitu, di-upload di TikTok lah, di YouTube. Saya pernah lihat Rini ngedit, bagus ya editan Rini gitu. Jadi memang, skill-nya juga tinggal ditingkatin aja Rin, bakat udah ada gitu. Istilahnya tuh kalau pisau tinggal diasah aja gitu Rin. Gitu kalau dari saya Bu Ayu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Jadi Rini mau lanjut kemana rencana kuliahnya? Di antara Ilkom sama Tata Sunda. Oh, antara itu. Ya, sepertinya sudah jadi tergali ya minatnya dengan melalui kelas minat ini Rini jadi bisa mengukur gitu. Seperti apa kemampuan Rini di Ilkom kan dibimbing Bu Astrid yang memang kepala bagian humas di SMA ya. Karyanya sudah banyak sekali. Jadi alhamdulillah Rini sudah menggunakan kelas minat ini untuk merefleksi dengan baik. Mau lanjut kemana gitu. Tinggal diputuskan kan nggak mungkin dua. Oh tapi bisa aja sih pilihan satu pilihan dua bisa. Dua-duanya bisa Unpad kan. Ilkom sama Sastra Sunda. Walaupun lumayan ya. Kalau masuk Ilkom kan ininya saingannya lumayan. Harus banyak belajar juga. Oke itu aja dari Ibu. Terima kasih. Bagus. Terima kasih atas pertanyaan dan sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astrid, Rini. Kasih juga Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Oktavian dari kelas 12. Jadi, pada presentasi kelas minat kali ini, saya mengambil riset tentang pengaruh riset pemasaran terhadap penjualan berbasis digital. Ini merupakan lanjutan dari kelas minat saya sebelumnya tentang penjualan digital dan analisis data. Kemudian, latar belakang atau alasan saya mengambil riset ini adalah di mana ketika perkembangan penjualan digital semakin meningkat, di mana perekonomian mulai beralih juga mulai makin banyak di online, tetapi tidak semua yang dijual di online itu optimal atau dapat terjual. Lalu setelah saya pikir-pikir dikit, ternyata itu kurangnya dari riset pemasaran. Jadi kurangnya pemahaman tentang riset pemasaran. Kemudian di latar belakang yang ketiga itu saya ingin mencari tentang dampak terhadap kinerja penjualannya. Nah, sebelum itu, apa itu riset pemasaran? Riset pemasaran sendiri adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang pasar, konsumen, dan pesaing untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Dalam era digital, riset pemasaran juga mencakup analisis data online seperti insight media sosial, tren pencarian, dan perilaku pengguna di platform digital. Jadi,
kegiatan riset pemasaran itu mencari tahu apa yang konsumen inginkan gitu. Mencari tahu targetnya gitu. Kemudian apa itu penjualan digital? Penjualan digital tidak hanya tentang menjual secara online, tapi juga mengelola hubungan dengan konsumen dan membangun kepercayaan melalui pengalaman digital. Aktivitasnya mencakup promosi dan komunikasi melalui media sosial, website, atau e-commerce. Terus, interaksi langsung dengan pelanggan lewat platform digital. Nah, jadi penjualan digital itu kegiatan penjualannya. Perlu dibedakan antara penjualan digital dengan transaksi digital. Cara pengertiannya sendiri, penjualan digital merupakan proses menjual produk atau jasa melalui teknologi digital, mencakup promosi, komunikasi, dan strategi pemasaran. Sedangkan transaksi digital merupakan kegiatan pertukaran nilai atau pembayaran yang dilakukan secara elektronik antara pembeli dan penjual. Fokus utamanya sendiri, penjualan digital itu berfokus untuk menarik minat dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sedangkan transaksi digital itu melakukan pembayaran dan pencatatan jual beli secara online. Kalau penjualan digital itu terjadi sebelum pembelian. Jadi proses melibatkan promosi, riset pasar, dan strategi penjualan. Sedangkan transaksi digital itu terjadinya saat pembelian. Contohnya sendiri untuk penjualan digital itu bisa seperti konten-konten produk di TikTok atau Instagram. Sedangkan transaksi digital itu yang seperti kita gunakan sehari-hari itu QRIS, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Nah, salah satu bacaan yang saya gunakan untuk riset ini adalah dari buku The Lean Startup. Di buku ini dijelaskan tentang salah satu tahap riset, yaitu build, measure, and learn. Build sendiri itu artinya membangun. Yang dimaksud membangun itu dengan membuat produk minimum. Jadi tahapan kita melakukan riset itu tidak usah langsung ke penjualan yang besar gitu. Tapi kita coba dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. Misalnya kita coba buat pulpen. Si pulpen ini itu apakah cocok di pasarnya. Kemudian kita ukur dengan mengumpulkan data dari para konsumennya. Nah, dari penjualan kecil-kecil itu kita pelajari apakah produk tersebut itu relevan atau cocok untuk dijual terus atau justru malah tidak. Nah, itu dilakukan dengan cara 4-step validation atau sebenarnya ini tuh proses try and error. Jadi kita coba apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita coba lagi yang lain gitu. Di antara 4-step validation, pertama itu problem validation. Kita memastikan dulu masalah yang ingin diselesaikan benar-benar dirasakan oleh konsumen. Contoh, misal konsumen itu lagi butuh alat tulis. Masa kita bikinnya malah apa ya? Tip tag gitu. Nah, kan dari awal udah tidak cocok gitu. Jadi kita ketahui dulu apa yang konsumen itu butuhkan atau permasalahan yang dihadapi oleh konsumennya. Kemudian kita setelah melakukan solusi, misalnya kita buatlah pulpen. Pulpen itu tuh apakah cocok untuk menyelesaikan permasalahan konsumen? Oh, ternyata cocok. Maka kita lanjut lagi validasi di pasarnya. Setelah kita validasi di pasarnya, apakah si produk ini itu cocok untuk dijual atau justru malah tidak? Nah, dari situ kita bisa menentukan si bisnis itu bakal lanjut atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kita harus mencari solusi lain. Tujuan penelitiannya sendiri itu memahami konsep tentang riset pemasaran, memahami konsep penjualan digital, memahami hubungan antara riset dan penjualan digital. Kemudian mengetahui bagaimana pengaruh riset pemasaran terhadap penjualan berbasis digital. Manfaatnya sendiri,
Manfaat pertama itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana riset pemasaran berperan dan meningkatkan penjualan berbasis digital. Kedua, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, terutama bisnis kecil, agar lebih menyadari pentingnya melakukan riset sebelum menentukan strategi promosi di media digital. Dengan begitu, mereka dapat berjualan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, penelitian ini diharapkan pula dapat membantu peneliti dalam memahami dan menerapkan materi program studi yang berkaitan dengan pemasaran digital dan penelitian bisnis. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, dan wawancara terhadap pelaku usaha, yaitu peneliti yang bertuju untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam. Pendekatan ini dipilih agar saya dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana riset pemasaran mempengaruhi penjualan berbasis digital. Kesimpulannya sendiri, riset pemasaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penjualan digital dengan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen melalui riset. Pelaku usaha dapat membuat strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Banyak pelaku usaha kecil masih belum memanfaatkan riset secara optimal. Padahal hal ini dapat membantu mereka meningkatkan penjualan dan menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Keberhasilan penjualan digital tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kemampuan memahami pasar dan melakukan validasi strategi secara berkelanjutan, seperti yang dijelaskan dalam konsep buku tadi. Refleksi terhadap diri, kelebihannya itu saya memiliki rasa tahu yang tinggi, kemudian sabar dalam menghadapi proses yang panjang. Kekurangannya, pengumpulan data yang lebih luas, alias saya fokus ke satu buku itu dan beberapa jurnal saja. Kemudian kurang dalam mendalami analisis hasil wawancara. Terus perlu meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan riset dan masih belajar mengelola waktu peneliti. Terima kasih. Kalau hasil wawancaranya sendiri saya belum masukkan karena katanya di semester 2 ya Bu lanjut. Pokoknya sekarang sih kan kalian isi dulu seminarnya ya, mau buat apa gitu. Fazli dan Jadi teh apa pemasaran digital ya? Apa bedanya? Kalau riset itu kita melakukan pendalaman dulu, mencari tahu sebelum melakukan penjualannya. Sedangkan kalau penjualan digital itu yang kita lakukan aja gitu, misal jualan lah di Shopee atau apa. Memang kan kalau jualan itu kita bebas, kita bisa jualan apa aja, kita mau jual sebanyak apa. Tapi kita kan perlu melakukan riset itu supaya tahu apakah produk itu cocok untuk dijual atau tidak. Membantu aja supaya tidak sia-sia gitu, supaya lebih efektif. Apa ya? Kenapa riset pemasaran? Karena kan kita udah tahu ya bahwa riset pemasaran itu berpengaruh pada penjualan. Udah titik gitu finish. Nah, kenapa ini ingin diteliti lebih dalam dan bisa aja kalau misal pengen tahu pengaruhnya riset pemasaran terhadap penjualan berbasis digital, cari jurnalnya, baca kesimpulannya, udah gitu beres. Nah, kenapa pengen didalami gitu? Oh, saya sendiri itu saya itu ingin membandingkan hasil-hasil yang ada di jurnal itu dengan situasi yang terjadi di fenomena yang terjadi gitu. Terus kenapa riset pemasaran? Karena sebenarnya riset pemasaran itu emang benar yang kata Fadli itu sangat penting dalam penjualan. Tapi dari fenomena yang saya lihat itu masih ada beberapa penjual-penjual itu tidak melakukan riset pemasaran alias ikut-ikutan tren gitu. Tapi
kalau misal dilihat dari skala gedenya gitu ya, nggak cuma UMKM aja. Perusahaan-perusahaan besar udah pasti melakukan riset pemasaran. Iya. Nah, kalau misal saran aku, kalau misal emang pengen fokusnya di usaha kecil menengah, ya udah gitu. Fokusnya di sana aja. Bagaimana riset pemasaran itu bisa influence para UMKM itu supaya melakukan riset pemasaran. Oke, terima kasih sarannya. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Ada Pak Sigit? Oh, ada. Ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, mungkin langsung aja ke kritik ya. Baik, Pak Hafiz, makasih ya terima presentasinya. Jadi kritik pertama, secara style ini sudah buat katakanlah apa ya, investor atau jadi ini sangat apa ya, sangat startup gitu secara style presentasinya gitu. Jadi bagus, keren, mengundang attention, perhatian daripada katakanlah kalau melakukan pitching ke ini ya, ke katakanlah calon investor gitu ya. Itu jadi pertama pilihan pilihan font, kemudian ukurannya gitu ya, komposisinya gitu. Itu buat investor cukup eye catching lah gitu ya. Nah, eh, ketika paparan itu kalau di level korporasi yang pertama dirasakan itu style dulu sebenarnya gitu ya. Ketika stylenya udah apa satu frekuensi, satu nada, orang baru akan masuk ke konten gitu. Jadi ini stylenya udah cocok gitu buat presentasi di level korporasi, nggak kerasa sebagai presentasi anak SMA gitu secara style. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Terus kritik kedua secara struktur juga sama, solid gitu ya. Jadi cocok gitu antara style sama strukturnya. Jadi ya tadi kesan pertama kalau dari secara intinya dua hal itu yang saya lihat gitu ya. Style presentasi sama struktur presentasi. Strukturnya solid. Kalau masalah hasil itu nanti challenge untuk di ininya di tahapan penelitiannya gitu. Dan mungkin tadi yang disampaikan sama Fazli itu bisa jadi masukan gitu untuk lebih lebih mendalam lagi, lebih lebih presisi terkait topiknya, riset pemasaran apa atau apa gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu lebih di ini kan gitu. Jadi kekuatan daripada eh, yang dipaparkan oleh Hafiz di sini, terutama dari sisi style dan struktur yang solid. Gitu mungkin kritik saya. Baik, Pak. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Oke, sudah kupas tuntas sama Pak Sigit. Langsung ditutup aja. Atur nuhun Pak Sigit. Sama-sama. Orang tua ada? Ada. Ada. Oh ya, silakan orang tuanya Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari saya sih sebetulnya nggak ada masukan ya. Udah cukup dari Pak Sigit, terima kasih, dan para guru-guru yang sudah memberi arahan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ditutup Hafiz. Oke, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kelas minat kali ini saya mengambil topik yang cukup berat untuk saya sendiri ya, yaitu tentang gizi. Judulnya pentingnya pola hidup sehat di masa pertumbuhan. Latar belakang topik ini mengapa saya mengambil topik ini juga karena gizi dan pola makan itu penting sekali untuk diperhatikan karena makanan sehari-hari kita itu mempengaruhi tubuh kita untuk bisa beraktivitas lebih maksimal dan tetap sehat serta menjaga perkembangan fisik, otak dan daya tubuh supaya tidak mudah sakit dan lelah. Keinginan tahuan terbesar saya itu bagaimana cara memaksimalkan pertumbuhan di usia remaja. Yang kedua, apa saja yang harus dia siapkan. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur pola makan. Yang ketiga ini mengatur pola makan dan aktivitasnya gitu. Cara menyeimbangkannya seperti apa. Terus tujuan saya mempelajari gizi untuk memahami bagaimana makanan dan asupan lainnya dalam memengaruhi pertumbuhan tubuh, mulai dari perkembangan fisik dan energi sehari-hari. Topik ini berguna dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk lebih mengenal diri sendiri dan memahami potensi yang dimiliki. Terus tinjauan pustakanya ini ada 2 sebenarnya jurnalnya. Dari UPI itu dia jurnalnya membahas asupan gizi untuk para atlet remaja. Terus yang kedua itu tentang gizi juga, cuman gizi secara umumnya gitu. Ketiga itu tanpa penyambung. Ringkasan yang sudah dibaca, pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, energi yang dibutuhkan remaja, serta fungsi organ, otot, dan lemak. Metode pengumpulan data yang saya lakukan itu mengulas literatur tentang pertumbuhan dan perkembangan energi, fungsi otot, dan lemak pada remaja. Terus yang kedua itu mengukur massa otot dan lemak pada remaja sebelum dan setelah 1 pekan dengan aktivitas dan asupan yang ditentukan. Jadi yang kedua itu saya melakukan saya dan Bu Yeni dan kedua teman saya melakukan pengukuran massa otot dan lemak untuk 1 pekan gitu dengan aktivitas dan asupan yang ditentukan. Jadi harus diperhatikan tuh dalam 1 pekan itu bagaimana perubahan massa otot dan lemaknya. Nah nih bentarnya ini ke spreadsheet dulu. Nah, ini hasil tabel data-data kita. Ada saya, Rifki, dan Imam. Nah di sini kita mengukur tinggi badan, berat badan, terus indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu rasio berat badan dan tinggi badan untuk mengukur kadar lemak. Misalkan ini 20,1, 20,5, 19,8. Jadi pengukurannya itu dari kalau indeks massa tubuhnya berapa ini? Kalau 18,5 itu underweight, badan kurang berat badan, kadar lemaknya kurang. Terus kalau dari 19 sampai ke 22 itu kadar lemaknya Terus kalau di angka 23 sampai 24 itu kelebihan berat badan, overweight, tapi belum obesitas. Terus 25 sampai 29 itu udah obesitas tingkat 1, 30 atau lebih itu udah obesitas tingkat 2. Itu kalau udah obesitas semua penyakit bisa gampang masuk gitu ke dalam tubuh. Terus
massa otot, lemak, terus in-body score itu kayak apa ya? Kayak nilai rapot badan kita lah, tubuh kita gitu. Jadi itu kayak kesimpulan skor dari tubuh kita. Itu evaluasi cepat komposisi tubuh. Kalau di skor 70 sampai 79 itu ideal. Rata-rata umumnya orang tuh biasanya segitu. Terus kalau 80 itu skornya ideal. 90 sampai ke atasnya itu udah kayaknya atlet sih, udah bagus banget. Di sini ada perkembangannya juga selama 1 pekan ada yang naik dan ada yang mengurang. Asupan dan aktivitas fisiknya pun ditentukan. Ini seperti bisa dilihat contohnya ini total yang dimakan selama 1 pekan. Terus ini aktivitas fisik yang ditentukan, diberi arahan oleh Bu Yeni. Kesimpulannya, nutrisi yang seimbang itu sangat penting selama masa pertumbuhan untuk mendukung fisik dan sistem kekebalan tubuh. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat melalui pola makan yang sehat dan aktivitas fisik yang cukup akan membantu pertumbuhan optimal dan mencegah masalah kesehatan di masa depan. Terus refleksi kekurangan dan kelebihan. Saya kekurangannya kurang mendalami materi karena ini materi baru untuk saya, baru sekali. Terus yang kedua belum bisa mengatur manajemen waktu. Terus ketiga kurang membaca. Yang keempat tidak bisa fokus ke satu topik. Kelebihan saya cuma satu, bersedia untuk berusaha lebih dalam bidang yang diminatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Tari. Adanya. Gimana gini? Halo, saya dipanggil? Iya Bu. Iya Bu. Oh iya baik. Terima kasih. Alhamdulillah, Ibu ingin mengucapkan selamat dulu ya untuk Kafka karena sudah menyelesaikan tadi eksperimennya ke badannya. Tinggal dikonsistenkan saja dan memaksimalkan peran Bu Zoni ya. Selebihnya sih Kafka sudah jelas ya mau kemana arah bidang minatnya. Memperkuat ininya aja konsistensi dalam membaca ya. Saran aja. Terima kasih Kafka, Bu Ayu. Silakan Bu Zoni. Terima kasih Bu. Saya langsung ya nih Kafka nih. Oke, baik. Terima kasih ya Kafka. Anda keren. Terima juga Bu. Alhamdulillah, benar serius nih. Bu Tari terima kasih juga nih sudah menjodohkan saya dengan Kafka. Seriously, ini nggak mudah. Buat mahasiswa aja ini nggak mudah. Ya apalagi Kafka tadi bilang ya, ini nggak mudah buat saya dari awal juga gitu ya. Tapi Ibu sangat mengapresiasi keinginan kamu untuk mendalami apa yang diinginkan gitu kan ya. Waktu saya jadi ingat waktu kelas 12 dulu kelas 11 saya mengajari untuk menghitung nutrisi itu ya. Itu nggak mudah loh. Beneran. Anak kedokteran aja nggak diajarin itu. Jadi mereka juga setengah mati kalau mau mencari ini. Jadi keren Kafka, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Terus dan bagusnya ada refleksi ya. Jadi betul. Bagaimanapun juga mesti bisa lebih memanage waktu untuk kapan mendalami bacaan.
ya. Tapi Kafka udah baca kok gitu berarti gitu ya yang kemarin. Nah, terus tadi cocok ya. Jadi betul tadi juga bahwa kalau kita nih udah di usia kan usia berapa ya? 16 tahun. Berapa ya? Lupa. 17 sudah. 17 ya, 17 tahun. 17 tahun ini antara remaja, antara anak-anak dan dewasa. Jadi anak-anak seusia kalian bisa juga dengan perbandingan status gizi seperti dewasa seperti yang Kafka tadi sebutkan. Nah, terus ada peningkatan dan penurunan ya, tergantung dengan berapa nih energi yang dimakan gitu kan, berapa protein yang dimakan dan apa aktivitas yang dilakukan. Cuma yang belum justru punya Kafka loh, yang aktivitas fisiknya malah nggak diisi, kan bisa diisi sendiri kalau Kafka ya. Ya. Bener nggak? Yang punya Rifki malah diisi. Ya, itu tinggal diisi aja. Jadi maksudnya kita bisa bandingkan ya. Coba deh kita ke halaman yang tadi ke link hyperlinknya ya di tabelnya Kafka. Nah, kalau kita lihat sepintas saja energi yang dimakan oleh Imam dan Kafka itu agak mirip ya. Jadi Imam 11,515, Kafka 10,555. Nah, artinya mestinya berat badannya itu mirip juga. Kita lihat nih. Imam 52, Kafka 53. Cocok ya? Dan Rifki 59. Memang makanan yang dimakan Rifki banyak, lebih banyak. Tapi memang lebih tinggi juga. Jadi indeks massa tubuhnya memang mirip-mirip ya antara 20, 20, 19,8. 20, 20 lah kira-kira gitu. Artinya apa? Jadi perlu makan lebih banyak untuk lebih banyak, lebih berat dan lebih tinggi. Memang saya tahu kalian nggak mau lebih berat, maunya lebih tinggi gitu ya. Benar nggak sih? Atau mau lebih berat juga? Maunya nggak ke samping tapi ke atas gitulah intinya ya. Ya. Nah, ini pesannya adalah untuk kan Kakak tadi disebutkan ya, jadi di InBody score-nya ini rata-rata ya belum sampai 80. Tapi ini udah bagus banget sih sebenarnya buat kalian karena kalian latihan setiap hari. Nah, tinggal meningkatkan massa otot. Meningkatkan massa otot, kalau meningkatkan massa otot juga masih kita bisa harapkan meningkatkan tinggi badan. Jadi makannya bisa lebih banyak. Tinggal kalau Rifki mungkin 170 udah diinginkan ya di tinggi badan segitu. Tetapi kalau masih mau lebih tinggi, boleh juga makanlah lebih banyak dan latihan lebih banyak. Gitu pesannya sih ya untuk kalian semua sebenarnya. Itu aja. Terima kasih ya Kafka. Terima kasih banyak Bu. Sami-sami. Kafka dan selamat Ibu Ami dan Pak Endro. Terima kasih. Ya, mau saran ya. Ini udah. Ya, Bunda. Kalau Bunda nggak ada saran sih. Ya, terima kasih banyak buat Bu Yeni, Bu Tari, dan Bu Ayu. Eh, Cuman itu aja sih, ya lebih manajemen waktunya aja sih. Dan banyak membaca ya, Mas. Itu aja ya. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Wait, Saran ya. minta pulsa. Komentar. Thank you so much, brother, for your effort buat kerja kerasnya. Yeah. Dipertahankan, ditingkatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik ya buat Mas sama Bu Ayu, Mbak Bu Tari,
Mbak Yeni, terima kasih banyak sudah sabar dengan anak yang satu ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sekian. Terima kasih banyak teman-teman dan ibu bapak sekalian atas saran dan komentarnya. Sekian presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, Bu Ayunya keluar, jadi sama Bu Tari aja. Iya, boleh langsung ya. Berikutnya siapa? Ibu ke atas nih. Ibu menuju ke atas. Yuk. Terus di kelas 10, Bu. Bu, Apa? di kelas 10 ini, kelas 12 ya. Oh ya? Iya, ditukar. Oh ya, oke, aman. Ibu ke sana ya. Bimbing. Iya lagi kamu. Di kelas 10 ya, Bu. Silakan, Hiban. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan saya kali ini, saya akan membahas terkait tentang kaum marginal. Saya akan membahas tuntas terkait kaum marginal dan diharapkan para audiens juga dapat mengerti bahwa kaum marginal ini sangat penting keberadaannya dan sangat banyak khususnya di Indonesia sendiri. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang saya, kota besar berkembang pesat sementara daerah pinggiran, desa tertinggal. Baik secara spasial maupun secara indeks pembangunan manusianya itu sendiri. Kota-kota besar cenderung lebih berkembang pesat dibandingkan desa atau pinggiran-pinggiran bahkan di Indonesia sendiri gitu masih sangat terasa karena pembangunan yang tidak merata mengakibatkan ya seperti ini. Dan dampak buat kedepannya apa? Dampak untuk kedepannya dapat saja kita kekurangan pasokan untuk menjalankan sosial ekonominya itu karena perekonomian di kota tidak stabil dan cenderung mati. Lalu kedua, pembangunan yang sering menimbulkan kesenjangan sosial. Ini berkaitan seperti nomor 1, kita bisa lihat sendiri kalau di pedesaan-pedesaan, bahkan di HP pun mereka nggak tahu gitu. Masih ada di wilayah Indonesia ini yang entah karena sangat pedalaman atau susah dijangkau oleh pemerintah, mereka sulit untuk mengakses pendidikan, sulit untuk mengakses untuk sekedar baju pun mungkin mereka sulit ya. Contohnya di Baduy gitu kan, di daerah Baduy. Lalu kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi juga sering mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai penghambat pembangunan. Nah, di sini kesalahpahamannya. Kita sering tahu bahwa di dunia ini memiliki stigma kalau pembangunan wajib atau mungkin harus meninggalkan usaha-usaha konvensional atau yang bersifat konvensional itu. Karena
seringkali petani-petani dan buruh itu sering dianggap sebagai penghambat pembangunan gitu. Mereka juga sering mengalami diskriminasi, kesulitan untuk mencari lapangan kerja dan lainnya. Dampaknya bukan kepada petani dan buruhnya saja gitu, tetapi pada keturunan-keturunan mereka juga ya gitu. Mau nggak mau itu seperti lingkaran setan yang tiada hentinya. Dan gimana untuk cara mengeluarkan mereka, perlu ditarik dari luar gitu. Mereka nggak bisa keluar sendiri karena ya ekonomi mereka segitu-segitunya ya gitu. Jadi harus ada yang seseorang untuk menarik keluar. Dan itu saya harapin dari kalian semua ya. Soalnya kaum marginal ini masuk ke dalam semua aspek, hampir semua aspek. Bahkan mantan kriminal pun bisa termasuk sebagai kaum marginal gitu. Dan yang sekarang sedang marak-maraknya LGBTQ. Mereka juga kalau secara definisi kaum marginal, mereka bisa dimasukkan sebagai kaum marginal karena mereka mengalami diskriminasi dan lainnya. Lalu kenapa saya memilih topik ini? Karena bila saya lihat secara menyeluruh, bahkan mendunia ya, kaum marginal ini seperti tidak bisa dihentikan gitu. Dan keberadaannya sebuah kepastian yang tak dapat dihindarkan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Lalu muncullah pertanyaan dalam benak saya, apakah suatu kemajuan harus mengorbankan suatu individu atau kelompok? Soalnya kalau kita lihat secara bersama, seringkali kemajuan-kemajuan yang berbasis kesejahteraan, tetapi malah merugikan rakyatnya itu sendiri. Ya, itu banyak banget. Makanya kenapa nggak heran ada hari buruh, hari petani gitu kan, yang ujung-ujungnya nanti demo ke pemerintah, reforma agraria gitu. Lalu dengan ini saya memahami bagaimana sebenarnya pembangunan atau kemajuan yang dilakukan oleh para pemerintah. Apakah memiliki lebih banyak dampak positif atau negatif? Lalu saya juga ingin mengetahui pengaruh kaum marginal yang tertindas dalam suatu perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Karena lebih banyak kita tahu kalau demo-demoan itu atau apa perubahan-perubahan sosial itu pasti diawali oleh struktur ekonomi paling rendah seperti di Perancis ada apa namanya? Nah, revolusi Perancis yang berawal dari para pedagang-pedagang kan. Pokoknya kondisi sosial ekonominya rendah mereka yang bersatu untuk mencapai sebuah keadilan. Oke. Tujuan saya mengenai topik ini, pertama dapat memahami bentuk atau rupa keadilan sosial. Karena jujur saja, saya masih bingung terhadap keadilan sosial itu bentuknya seperti apa sih. Kadang-kadang yang sering kita sebut adil, kadang-kadang nggak orang lain nggak ngerasa adil gitu. Jadi menurut kita adil, tapi si B nganggapnya enggak, ini nggak adil buat saya. Gitu. Lalu memahami bagaimana individu menjadi marginal. Ya, ini lebih ke kenapa seseorang dapat dikatakan sebagai marginal, entah karena dia didiskriminasi atau jauh dari akses pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Lalu yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatur agraria. Nah ya, peran pemerintah di sini sangat penting. Karena mereka mengatur kebijakan terkait tentang buruh tani dan ya itu reforma agraria. Lalu kita masuk ke topik pembahasan. Siapa yang disebut sebagai kaum marginal? Kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh suatu tatanan masyarakat atau tidak sepenuhnya terintegrasi dalam sistem sosial, ekonomi maupun politik. Mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Mereka juga bahkan seringkali menjadi budak sang pemilik modal. Jadi kita bisa tarik kesimpulan dari sini bahwa kaum marginal tuh banyak individu, kumpulan dari individu yang
mereka tuh memiliki keterbatasan dalam mengakses gitu, mau mengakses pendidikan dan lainnya. Termasuk juga ya itu yang tadi saya sebut LGBTQ. Tetapi pada pada presentasi saya saat ini, saya akan menarik lebih detail terkait kaum marginal yang akan saya bahas di presentasi kali ini, yaitu terkait buruh tani dan petani gurem. Oke, apa itu buruh tani? Siapa sih buruh tani? Siapa sih yang bisa dikategoriin buruh tani gitu? Terkadang suka ketukar gitu. Kalau buruh tani dan emang petani gitu. Masa yang petani yang memiliki lahan 5 hektar itu masih disebut kaum marginal kah? Soalnya emang banyak gitu petani-petani sukses yang hidupnya di kota tetapi dia em, duitnya dari lahan mereka gitu yang berhektar-hektar gitu. Seperti petani sawit dan lainnya. Buruh tani adalah pekerja yang tidak memiliki lahan sendiri dan hanya menguntungkan hidup pada upah dari bekerja di lahan orang lain. Mereka hidup dengan kondisi serba tidak pasti karena tergantung musim tanam, curah hujan, serta permintaan tenaga kerja dari pemilik lahan. Status kepemilikan lahannya, mereka tidak punya lahan, mereka bekerja di orang lain. Pokoknya yang nggak punya lahan tapi bisa kerja sebagai petani itu masuknya buruh tani. Sumber pendapatan upah harian atau borongan dari pemilik lahan. Jadi mereka tidak memiliki harga tawar yang tinggi dalam menjual gitu. Mereka juga seringkali digaji rendah di bawah UMR. Lalu mereka tidak punya kuasa atas pekerjaan mereka. Akibatnya mereka termarginalisasi secara ekonomi maupun sosial karena satu, tidak memiliki aset yaitu berupa lahan. Kedua, tidak memiliki jaminan pekerjaan. Yang ketiga, sulit untuk mengakses pendidikan dan jaminan sosial dan itu berdampak pada generasi-generasi setelahnya. Lalu yang kedua, petani gurem. Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan sangat sempit. Biasanya ya kurang dari 0,5 hektar. Lahan ini sering tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga mereka tetap miskin meski berstatus pemilik lahan. Mereka tidak sepenuhnya buruh, tetapi juga tidak sepenuhnya pemilik yang sejahtera. Nah, antara buruh tani dan petani gurem itu berbeda. Petani gurem tuh memiliki lahan tetapi tidak bisa sejahtera atas lahannya gitu. Seringkali mereka minjem duit buat beli lahan dan kalau itu merugikan, mereka harus membayar hutang susah gitu. Petani gurem dalam banyak kasus biasanya satu terjerat hutang atas modal, yaitu yang tadi saya sebutkan itu. Petani gurem seringkali meminjam modal buat membeli lahan, padahal lahan itu sendiri tidak menjamin keberadaan hidupnya. Lalu kedua, menjual hasil panen murah karena butuh uang cepat untuk membayar ke pemilik modal itu tadi. Yang ketiga, tidak memiliki kuasa atas harga tawar terhadap tengkulak atau pasar. Dan ya, mereka juga nggak punya kuasa atas tawar menawar karena mereka membutuhkan duit, bukan mereka yang punya duit. Lalu keempat, rentan kehilangan lahan pertanian karena dijual untuk menutup hutang. Jadi ini seperti gali lubang dan tutup pakai lubang lagi gitu. Lalu mereka termarginalisasi dari aspek satu struktural karena yaitu keterbatasan lahan itu. Lalu kedua, ekonomi. Petani gurem seringkali tidak punya modal untuk membeli benih, pupuk, dan alat pertanian. Akibatnya mereka terpaksa meminjam uang dari tengkulak. Dampak jangka panjangnya, sistem ini membuat mereka terus berada di lingkaran kemiskinan. Lalu yang ketiga, sosial dan pendidikan. Tingkat pendidikan petani gurem umumnya rendah, sehingga mereka sulit mengakses pengetahuan pertanian modern atau bantuan dari pemerintah. Begitu, jadi tadi kita sudah dapat dua contoh kaum marginal, yaitu buruh tani
yang mereka termarginalisasi karena satu tidak memiliki lahan dan lainnya. Sedangkan ini orangnya pun punya lahan, tapi si lahannya itu tidak menjamin kehidupannya itu sendiri gitu. Dan ya mereka banyak hutang juga biasanya sih seperti itu. Lalu saran dan solusi dari saya, oh iya tinjauan pusakanya saya berasal dari buku analisis yang dikasih PPI sih. Dan ini juga apa saya bisa berpikir seperti ini juga karena ya satu membaca buku dan banyaknya juga dari buku juga itu. Satu, reforma agraria yang substansial. Seringkali reforma agraria atau peraturan tentang agraria, pengaturan pengendalian agraria itu lebih menguntungkan terhadap para pemilik modal saja gitu. Tidak menguntungkan secara menyeluruh, tetapi hanya terhadap segelintir orang saja. Lalu kedua, pemerataan pembangunan secara spasial. Ya ini sangat penting dari aspek manapun, ini nggak bisa dikatakan tidak gitu. Karena menurut saya ini sangat penting. Tetapi bukan pemerataan pembangunan seperti wah di desa buat mall gini-gini, bukan, tetapi pemerataan pembangunan berbasis pemerataan gitu. Karena yang di desa pun butuh teknologi dan di kota pun ya lebih butuh. Saya ingin petani-petani seperti di negara-negara luar gitu. Mereka sudah menormalisasikan terhadap teknologi. Tiga, edukasi terhadap generasi penerus petani terkait teknologi. Nah iya, seringkali stigma para pemuda Indonesia menganggap petani ini pekerjaan yang rendah. Padahal kita tahu kita makan dari apa? Beras asalnya dari mana? Ya petani. Petaninya kalau nggak petani manual, ya itu udah pakai teknologi gitu. Kita juga harus sadar kalau penting banget nih topik terhadap pertanian ini sendiri, karena rata-rata yang kita lihat nih mobil segala macam itu dari petani pasti ujung-ujungnya gitu, dari struktur ekonomi terendah. Lalu keempat, pentingnya membangun kesadaran. Seringkali para petani-petani tidak memiliki kesadaran dan tidak dapat berpikir kritis, jadi mereka kayak dienakin padahal enggak. Mereka sering ditipu-tipu kayak gitu, sering kayak ya dikiranya wah dapat duit gini, ternyata itu termasuk dimarginalisasikan gitu. Lalu kesimpulan yang saya dapat ambil dari topik kali ini, kemarginalan bukan terjadi secara alami, melainkan terbentuk oleh struktur sosial yang tadi saya sebutkan, ekonomi dan kebijakan yang timpang. Kaum marginal di pedesaan bukan sekedar korban pembangunan, tetapi potensi besar yang belum diberdayakan oleh kita-kita ini nih. Mewujudkan keadilan agraria berarti mengangkat mereka dari pinggiran menuju pusat kehidupan ekonomi dan sosial bangsa. Ya ini penting banget. Refleksi, kelebihan, dapat berpikir kritis yang meluas. Seringkali saya bisa meluaskan dan melebarkan contoh dan mempersempitkan contoh. Lalu kedua, mudah berempati. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya juga suka ke Tasik dan di Tasik juga masih banyak yang kayak gini gitu. Bahkan ayah saya juga pemilik lahan dan memperkerjakan para buruh tani gitu. Lalu ketiga, mencontohkan suatu hal kompleks menjadi lebih mudah dimengerti. Ya kayak tadi, saya bisa lihat kalau topik ini bisa mendunia secara luas, tetapi saya bisa mencontohkannya seperti kayak, wah anak kecil gitu. Lalu kelemahan, sering menunda-nunda, oh ini jelas. Saya sering menunda-nunda. Dua, menganggap sesuatu dengan enteng. Ya, saya anggap ini topik yang enteng pada awalnya, tetapi wah enggak, ternyata luas juga. Banyak teori-teorinya yang mungkin nanti saya bakal pelajari di kuliahan. Lalu ketiga, mudah terdistraksi. Ya, jadi saya harus bekerja sendiri kalau mau serius. 4, love bombing terhadap suatu topik. Saya seringkali menggebu-gebu pada awalnya saja. Tetapi kesini aduh udah males gitu. Ditambah juga banyak
tekanan batin guys. Oke, terima kasih. Silakan saran, komentar. Keren, ininya keren. Ini hiban banget. Ya kita sering main bareng lah. Kalian juga pada tahu Hiban gimana orangnya. Hiban suka bukan topik-topik yang sepele gitu, bukan tentang pacaran-pacaran gak jelas. Dia membawa tongkrongan, dia bawa topik yang bermakna, yang berilmu gitu untuk teman-temannya. Jadi ini keren banget sih, ini Hiban banget. Oke, pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya. Oh, mau pertanyaan? Pertanyaan. Oh, enggak. Ya udah. Ini sih jadi asik sih. Jadi dia Hiban tuh jadi jalan-jalannya tuh nggak sekedar jalan-jalan dia. Jadi jalan-jalan sekalian belajar. Ya, itu aja. Oke, terima kasih kalian berdua. Oke, Iban selamat ya sudah mengambil satu konsep yang sangat fundamental sebetulnya nih tentang kaum margin. Ibu juga melihat sering ini dan itu bisa jadi penghambat untuk perkembangan yang lebih optimal gitu ya. Karena memang tidak ada topik yang mudah sebetulnya, apalagi karena dia kait-mengkait ya. Jadi memang yang penting di masa SMA ini, terutama di kelas 12 sekarang ini, Hiban belajar konsep-konsep dasarnya dulu aja ya. Jadi nanti perkembangannya nanti akan seperti apa, nanti di perkuliahan memang tadi seperti Hiban sampaikan ya. Dan ini konsep kaum margin, ini kan kaum margin ini memang apa ya, tidak banyak orang yang pay attention ya, yang memperhatikan betul ya Ban ya. Jadi kalau Iban sudah dibuat Allah tertarik kepada hal ini, jangan berhenti gitu ya, teruskan baca bukunya terutama. Itu aja mungkin saran-saran aja dari Ibu. Terima kasih. Iban. Boleh ditutup ya? Kita masih ada satu lagi untuk Siti ya. Silahkan. Raka ya. Bu Witrin kayaknya untuk Siti nggak keburu hari ini Bu Witrin. Waktunya mungkin kita geser lagi ke minggu depan ya Bu Wit. Kasih Bu Witrin. Mangga Bu. Ya, silakan Hiban ditutup. Sekian dari saya. Ya kata-kata dari saya cukup ya perhatikan topik-topik yang kalian anggap rendah mungkin dilihat orang lain rendah. Ternyata itu bisa wow banget gitu buat kemajuan. Oke. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya sejauh ini tentang kontroversi antara Socrates dan kaum sofis. Nama latar belakang, saya tertarik terhadap sejarah, terus rasa keingintahuan saya terhadap peristiwa masa lalu dan bisa belajar dari kejadian masa lalu. Kemudian untuk mengeksplorasi filsafat, yaitu jurusan yang akan saya tuju di perkuliahan nanti. Pertama, keingintahuan saya ingin mengetahui bagaimana atmosfer yang terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua, bagaimana peran Socrates dalam menghentikan politeisme di Yunani. Ketiga, apakah perselisihan intelektual antara Socrates dan kaum sofis menghasilkan dampak yang signifikan?
sejauh ini hasil bacaan saya itu perbedaan pendapat antara Sokrates dan kaum sofis. Sokrates itu lebih fokus dengan misi moralnya. Dari tujuannya aja udah beda gitu. Kalau Sokrates lebih mengajarkan bagaimana cara manusia agar berbudi yang mulia. Kalau kaum sofis itu adalah guru berbayar, jadi mereka mengajarkan biasanya orang-orang kaya gitu. Orang-orang kaya yang ingin belajar tentang seni berbicara untuk memenangkan politik dan segala macamnya. Kemudian hasil akhirnya kaum sofis menuduh Sokrates dengan alasan merusak generasi bangsa dan mengajarkan dewa-dewa baru sehingga dihukum mati. Kemudian tujuan saya tadi yaitu jurusan filsafat adalah jenjang selanjutnya yang ingin saya capai sebagai bentuk eksplorasi saya terhadap filsafat. Kemudian manfaat bagi saya sendiri adalah memperbanyak wawasan tentang pemikiran Sokrates tentang ketuhanan, bisa mempelajari pemikiran orang-orang pada saat itu dan mengetahui atmosfer yang terjadi. Ini tinjauan pustakanya yang sudah saya baca sejauh ini. Ini belum ditambah dari teks-teks yang dikirim oleh Pak Al-Fatri. Metode pengumpulan data, metode yang saya gunakan adalah studi literatur, yaitu menyatukan dari informasi dari berbagai sumber. Kesimpulannya, dalam peristiwa kontroversi ini, Sokrates berhasil untuk mengajarkan monoteisme pada generasi muda Athena, yang akhirnya ilmunya dapat diajarkan di akademia, sekolah terkenal di Athena pada saat itu. Karena berbeda dengan mayoritas warga Athena, akhirnya Sokrates dihukum mati karena mengajarkan kesesatan kepada generasi muda dan menentang dewa-dewi yang masyarakat Athena percayai. Meskipun wafat, tapi Sokrates berhasil menaruhkan ilmunya itu kepada muridnya itu Plato yang nanti ilmu monoteismenya akan berkembang. Refleksi saya ada kelebihan, ketertarikan kepada sejarah. Kedua, menikmati proses penelitian. Ketiga, inisiatif melakukan penelitian. Kekurangan saya, riset masih kurang mendalam. Kedua, kesulitan mencari sumber. Kemudian manajemen waktu untuk mengejarkan penelitian ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada saran dan masukan. Oh iya, ya seperti yang Bapak bilang mungkin perlu banyak ya, dan kemudian Raka itu kelemahan kan, jangankan Bapak mengajar, Bapak asistensi aja mengantuk. Cuman berdua kita berbicara, Raka juga ngantuk. Bapak saran mencatat, jangan nggak ngantuk. Jadi kalau guru kuliah atau mulai dari sekarang coba, guru bicara tuh kamu nyatat sampai begini. Karena kalau nggak kamu tidur. Karena apa? Bicara berdua aja kamu ngantuk. Kalau asistensi. Gitu. Baca, nggak bisa kuliah filsafat tanpa baca. Ya ini awal yang baik karena memang bagaimana akar ion filsafat barat itu dari sini. Cuman Bapak pernah bilang, kalau kamu kuliah di STF di Jakarta, sebaik apapun kamu nggak akan bisa jadi pengajar di sana. Kamu Muslim, kamu bukan Romo, bahkan seorang Nasrani yang bukan Romo pun nggak bisa. Tapi kalau kamu mau ke UI, mau bisa, tapi kamu harus jadi yang terbaik. Karena apa? Bapak udah bilang, di sana nggak ada doktornya dari sastra. Ada malas kuliah S3. Dikira Rocky Gerung S3, enggak, S2. Jadi Raka harus jadi yang terbaik di sana, biar bisa dapat apa? Bapak bilang, beasiswa ke luar negeri. Ya.
belajarlah ke luar negeri sampai S3 balik. Itu udah lama. UI nggak punya doktor filsafat. Ngambilnya dari sastra. Nggak ada dokternya, nggak ada pada mau kuliah S3. Tommy F. Awoy, Rocky Gerung, Gadis Arifia, biar sastra nggak usah feminis. Jadi kakak kalau masuk sana jadi yang terbaik. Nah nanti kalau dapat, semoga bisa dapat beasiswa S2, S3 ke luar negeri, balik jadi dosen di sana. Tapi cara belajarnya biasakan dari sini nyatat. Ya, dan nggak mungkin nggak suka baca. Kalau kuliah filsafat nggak suka baca, nggak mungkin. Itu kayak kamu kuliah di matematika nggak bisa ngitung. Itu aja. Terima kasih Pak atas sarannya. Pak. Pak Agus ya, Pak Agus. Ya Bu, pertama terima kasih Pak Al, bimbingannya. Semoga yang dibicarakan sama Pak Al tadi terakhir itu doa, amin. Dan yang selanjutnya mungkin Raka tuh apa ya, masih kurang minat baca ya Pak Al ya. Ya gitu Pak Al. Dan yang terakhir pokoknya mantap dan lanjutkanlah masyarakat apa yang jadi keinginan. Semoga Allah mempermudah, memperlancar. Itu aja Bu. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan, Raka? Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Al tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.